Sekarang udah kelihatan, Nak? Yang ininya, tanda titik komanya? Sudah, Sir. Oke. Jadi ini kita ulang bentar ya. Pengganti kata hubung itu titik koma ini biasanya diganti untuk mengganti kata hubung. Nah, kata hubung yang sifatnya setara. Contohnya, hari sudah malam titik koma anak-anak masih membaca buku. Titik koma di sini menggantikan tetapi. Tapi semisal kita menggunakan kata tetapi, jangan lagi menggunakan titik koma. Ini sifatnya tidak harus tapi boleh. Jadi semisal muncul nanti di dalam soal penggunaan tanda baca yang salah terus muncul di opsi ini benar ya, Nak? Oke, selanjutnya tanda titik koma ini digunakan untuk akhir perincian yang berupa klausa. Contoh nih, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, titik koma, berijazah sarjana S1, titik koma. Nah, di sininya titik koma, Nah. Sama seperti nanti kelak kalian akan masuk ke materi surat lamaran pekerjaan, ketika masuk ke dalam identitas diri atau argumentasi, itu kalian akan menggunakan titik koma di akhirnya. Berikut saya lampirkan misalnya fotokopi ijazah, titik koma, lalu yang kedua fotokopi KTP, titik koma, seperti itu. Oke, lalu nanti di akhirnya pakai titik. Setelah konjungsi, serta, atau, dan. Ini adalah salah satu fungsi dari titik koma. Selanjutnya, belum kelihatan juga, Nak, slide-nya? Kelihatan, Sir. Oke, berarti saya telat baca ya. Nah, tanda titik koma ini yang ketiga digunakan untuk bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh, 4 bidang kementerian koordinasi pada kabinet kerja adalah politik, hukum, dan keamanan, titik koma. Perekonomian, titik koma, kemaritiman dan sumber daya, titik koma, serta pembangunan manusia dan kebudayaan. Nah, jadi titik koma ini bisa digunakan di dalam koma. Nah, seperti yang kita tahu, salah satu fungsi koma ini adalah untuk membentuk pemerincian. Contoh yang sederhana, semisal Ali membeli jeruk, mangga, dan apel. Terus kita mau merincikan lagi apa yang dibeli Ali, tapi bukan buah-buahan. Maka kita pakai titik koma, Nak. Saya ulang ya. Ali membeli jeruk, anggur, apel, titik koma. Kemeja, celana, ikat pinggang, titik koma. Buku, pulpen, dan seterusnya. Jadi semisal dalam perincian itu sudah berbeda dengan perincian sebelumnya, maka dipisah dengan titik koma, bukan koma. Oke, jadi ini tanda baca titik koma. Ini umumnya difungsikan untuk 3 hal ini. Selanjutnya, tanda titik 2. Tanda titik 2 yang pertama digunakan untuk akhir pernyataan lengkap yang diikuti perincian. Contoh, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Terus kita mau merincikan lagi, padahal kan ini sudah jelas ya. Seharusnya kalau pakai titik saja sudah, tapi dia ingin memerincikan lagi, maka pakai titik 2. Mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Nah, ini contoh yang lain. Kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Ini kenapa tidak pakai titik 2, Pak? Jika ini pakai titik 2, ini bukan pernyataan yang lengkap. Ini kan pernyataan lengkap ya. Mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik, udah aman. Tapi kalau ini pakai titik 2, maka ini seharusnya sudah lengkap. Kita memerlukan titik, aneh ya. Maka tidak lagi menggunakan titik koma di titik 2 di sini, Nak. Jadi titik 2 ini digunakan untuk pernyataan yang sudah lengkap. Yang kalau tidak ada pemerincian tidak apa-apa. Kalau ini kan sangat butuh pemerincian, maka tidak boleh pakai titik 2. Nah, sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian, ini kita sudah tahu. Contoh ketua titik 2, sekretaris titik 2, bendahara titik 2, nanti ada nama orangnya seperti itu. Lalu yang ketiga, sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan dalam naskah drama, ya kan? Ini wajib nih menggunakan titik 2. Lalu yang keempat, ini di antara jilid atau nomor dan halaman. Ini contoh. Ini kan, ini masuk ke jilidnya, ini masuk ke halamannya, sama misalnya gini, surah Al-Baqarah titik 2, 2 tanda pisah 5. Oke, sekarang tanda hubung. Tanda hubung ini digunakan yang pertama jelas, namanya juga hubung ya. Yang pertama jelas fungsinya adalah menghubungkan. Ini beda contohnya ya. Oke, berarti tanda hubung nanti saya terangkan saja di psikologi, ini sepertinya contohnya berbeda. Nah, kita masuk saja ke tanda kurung dan tanda kurung siku. Tanda kurung ini digunakan biasanya untuk menyingkat sesuatu yang sudah umum. Contoh, surat izin mengemudi kita singkat menjadi SIM pakai dalam kurung. Semisal kita mau menerangkan singkatannya. Lalu si tanda kurung ini juga digunakan untuk informasi tambahan. Contoh,
sajak terang mono yang berjudul Ubud, lalu nanti diberitahu nih Ubud ini sebenarnya apa, nama tempat yang terkenal di Bali, pakai tanda kurung, boleh. Selanjutnya, mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dihilangkan. Contoh, dia berangkat ke kantor dengan bus Transjakarta. Kita udah tahu lah kalau Transjakarta ini kan menuju ke bus ya. Tapi semisal kita mau menegaskan kembali, kita boleh pakai bus tapi tanda kurung. Ini menandakan jika kata ini sifatnya boleh ada, boleh tidak. Selanjutnya, mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda perincian. Ini contohnya. A dalam kurung, B dalam kurung, C dalam kurung. Ini pemerincian, klausa yang seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, untuk tanda kurung siku ini biasanya digunakan di dalam tanda kurung. Contoh, persamaan kedua proses itu. Terus ini kan dijelaskan ya, perbedaannya dibicarakan dalam bab 1. Terus kita mau mereferensikan kembali bab 2 maksudnya. Bab 2 ini ada di halaman berapa? Maka itu pakai tanda kurung siku. Jadi ingat aja, tanda kurung siku ini digunakan di dalam tanda kurung yang fungsinya untuk memerincikan lebih rinci lagi. Jadi jangan sekali-sekali menggunakan tanda kurung, padahal itu fungsi dari tanda, jangan menggunakan tanda kurung siku, padahal itu fungsi dari tanda kurung. Oke, untuk tanda pisah, tentu ya berbeda dengan tanda hubung, tanda pisah ini fungsinya untuk memisahkan. Yang pertama ini digunakan untuk menegaskan keterangan penjelas atau keterangan aposisi. Contoh, kemerdekaan bangsa itu. Nah, saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Kenapa ini pakai tanda pisah? Karena saya yakin akan tercapai jika dihilangkan tidak ada masalah. Kemerdekaan bangsa itu diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Maka boleh menggunakan tanda pisah, memisahkan antara informasi di luar dari hal yang seharusnya disampaikan atau hal yang paling penting. Jadi kita boleh menerapkan ini, boleh tidak. Tapi semisal kita mau menerapkannya, gunakan tanda pisah. Contoh yang lain, Soekarno-Hatta gitu kan. Terus kita mau menjelaskan Soekarno-Hatta ini siapa? Proklamator kemerdekaan RI, pakai tanda pisah lagi. Kita udah tahu sebenarnya Soekarno-Hatta ini kan proklamator kemerdekaan ya, tapi semisal kita mau menuliskan kembali, maka gunakanlah tanda pisah. Lalu tanda pisah digunakan untuk tempat yang berarti sampai dengan. Contoh, Jakarta sampai dengan Bandung. Kalau tanda hubung berarti Jakarta-Bandung. Nanti misalnya kalian pasti ketemu tuh, misalnya angkot gitu kan. Medan, Marelan, misalnya Medan, tanda hubung Marelan, maka itu salah nak. Penulisannya Medan, tanda pisah, Marelan. Tanda pisah dengan tanda hubung apa sih bedanya? Tanda pisah sedikit lebih panjang daripada tanda hubung. Tanda hubung dikit aja, tanda pisah agak panjang dikit. Oke? Nah, catatan nih, kalau tanda pisah ini dapat dituliskan dua tanda hubung. Misalnya kan kita dalam Microsoft Word tuh nggak ada tuh tanda pisah. Kadang kan di dalam keyboardnya tidak ada tanda pisah. Maka silakan gunakan dua tanda hubung. Diklik saja 2 kali. Nah, ejaan bahasa Indonesia tidak membedakan tanda hubung dengan tanda pisah ini. Dalam bahasa Inggris, tanda hubung dan tanda pisah ini dibedakan. Tapi kita nggak terlalu kita bedakan. Makanya kita sering bingung tuh mana sih tanda hubung, mana tanda pisah. Tapi yang perlu diingat adalah nih dia. Tanda pisah ini lebih panjang sedikit daripada tanda hubung. Dan yang terakhir catatannya adalah pemakaian pertama dapat pula diterapkan dengan menggunakan tanda koma atau tanda kurung. Oke, untuk tanda garis miring ini di pertemuan selanjutnya aja ya nak. Sama juga dengan tanda petik dan tanda petik tunggal. Oke, juga nanti tanda elipsis kita bahas selanjutnya saja. Nah, sekarang adalah kita akan melakukan kuis. Nah, jadi saya akan kasih 10 soal, kalian kerjakan 2 soal dalam waktu 1 menit, nanti jawabannya silakan disalin terlebih dahulu di buku catatan kalian, lalu nanti dipindahkan ke kolom chat. Oke? Jadi nanti di kolom chat itu isinya kurang lebih seperti ini, nak. Saya bikin ya. Nomor 1 misalnya Z. Nomor 2 F gitu. Berurut sampai 10. Itu contohnya, nak. Oke, nanti baru kita periksa siapa yang paling banyak benarnya. Oke, paham nak? Bisa? Bisa, Sir. Bisa ya? Yang lain bisa nggak? Paham ya? Bisa, Sir. Jangan dijawab satu-satu ya nak. Tapi dijawab langsung semua. Nah, sekarang tugas kalian menjawab ini 1 soal 30 detik, jawab di kertas selembar atau di handphone kalian, ketik aja dulu, baru nanti disalin lalu dipindahkan ke kolom chat. Ini udah saya terakan juga waktunya nih. Ada 60 detik untuk 2 soal. Oke, siap saya mulai ya. Halo, nak? Iya, Sir. Iya, Mulai Sir. ya. Oke, yang salah 5 nanti kita kasih hukuman lah. Oke, siap ya. Makanya jangan salah 5 ya, nak. Setidaknya betul 6 aja gitu. Oke, saya mulai ya.
Oke. Oke, untuk soal nomor 1 dan 2 udah dikerjain? Udah, Saya Sir. pindahin, udah disalin kan, Nak, jawabannya kan? Udah? Udah, Sir. Oke, saya pindahin ya ke slide selanjutnya untuk nomor 3 dan 4. Oke, silakan dikerjain. Jangan dulu dijawab, Mutian. Ketahuan kamu kan nomor 1. Ayo kamu dicontek teman-teman ini. Nanti tunggu sampai 10 ya. Sir, salah, Sir. Disalin dulu. Oh, ayo kamu dicontek nih. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Tadi kan tertekan saya ya, udah 30 detik tuh. Ini kita lanjut ke soal nomor 6 dan 7. Silahkan dikerjakan. Oke, udah untuk nomor 6 dan 7. Nah, ini sedikit menantang nih. Kalian akan mengerjakan 4 soal dalam waktu 1 menit 30 detik. Oke, siap ya? Saya mulai ya.
Oke, sudah. Sekarang silakan dimasukkan ke dalam kolom chat jawaban yang sudah kalian anggap benar lah. Diurutkan enak dari 1 sampai 10. Oke, silakan. Nih, waktunya 30 detik ya. Kalau nggak sampai itu jawabannya nggak diterima. Ini kenapa? Silakan, Nak. Dimasukkan ke dalam kolom chat. Oke, Khadijah sudah. Yang lain? Enak, biar kita bahas, Nak. Yuk. Sir, bisa dilihat slide sebelumnya gak, Sir? Untuk Lupa menulisnya tadi, Sir. slide yang mana? Yang pertama, Sir. Slide yang pertama. Soal yang pertama, Sir. Ini maksudnya. Iya, Sir. Dah, cepat, Nak. Oke, udah. Oke, udah semua? Ini baru Eli Wahyuni semua lah. Nah, masa nomor 1 doang? Ditulis ini, ditulis semuanya. Nomor 5 nggak ada, nah. Jadi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Karena nomor 5 tidak masuk ke dalam pembahasan kita hari ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, Nadia sudah. Ayo, Nak. Ayo dong. Biar kita bahas. Ya, pokoknya yang salah 5 kena hukuman lah. Ayo, ayo. Fajar? Mana nih Fajar? Oke. Oke, Fajar sudah. Nomor 5 nggak ada ya, Nak? Oke, berarti ini yang lain nggak jawab ya? Oke. Kita sudah. Fajar sudah. Oke, 10 detik lagi nih. Kalau nggak ada juga nggak terima lagi ya jawabannya ya. 1, 2. Oke, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, habis waktunya. Berarti yang lain udah nggak terima ya. Oke, sekarang coba kita bahas nih. Jawaban yang sudah kalian terakan. Kita mulai dari nomor 1 ya, Nak. Nomor 1 kan yang ditanya adalah pertimbangkan apakah frasa nomor 1 dalam hal ini adalah Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 1990. Ini penulisan judul ya. Ini ada yang jawab D tadi ya. Rama yang jawab D. Kenapa jawab D, Nak? Ini salah satunya Sahril. Kenapa jawab D, Nak? Sahril. Eli juga jawab D. Mutia juga jawab D. Kenapa jawab D? Oke, kenapa jawab D? Itu juga jadi pertanyaan ya. Ini perlu diingat enak ya. Jika judul buku dikutip, maka seharusnya ditulis menggunakan huruf miring. Jadi bukan menggunakan tanda petik 2, melainkan menggunakan huruf miring. Jadi seharusnya Dilan titik 2 dia adalah Dilanku tahun 1990 ini ditulis miring, Nak. Nah, maka di antara opsi ini yang paling sesuai bisa si B, bisa juga si E, ya kan? Ini E ini seharusnya miring nih penulisannya nih. Penulis soalnya nih. Ini saya kutip soalnya dari Eduka. Ini seharusnya jawabannya entok. Karena ini sudah benar. Ini bedanya, ini kenapa salah yang opsi B? Karena kata adalah A-nya kecil. Nggak boleh, Nak. A-nya harus kapital. Karena adalah ini verba atau kata kerja. Maka ini seharusnya jawabannya entok tapi dimiringin. Ada nggak yang jawab entok?
Nggak ada ya. Oh, barangkali gara-gara soalnya salah ya. Ini seharusnya dimiringin. Nah, untuk yang nomor 2, kan yang ditanya pertimbangkan apakah frasa nomor 2 perlu diperbaiki atau tidak. Frasa nomor 2 itu ke-9. Boleh nggak diganti dengan ke-9 menggunakan angka? Ini kan pakai tanda pisah ya. Terus pakai ini lagi pakai spasi. Terus yang opsi C ini tidak pakai tanda pisah. Padahal penulisannya, ingat nih, untuk penulisan tingkatan bahasa Indonesia boleh menggunakan 3 cara. Yang pertama menggunakan angka Romawi ke-9. 9-nya menggunakan angka Romawi tanpa tanda hubung ataupun tanda pisah. Jadi langsung aja ke spasi 9 pakai tanda atau angka Romawi. Nah, kita juga boleh menggunakan angka Arab. Contoh ke-9. Nah, bedanya jika kita menggunakan angka Arab, maka menggunakan tanda hubung. Kalau Romawi tidak, kalau angka Arab ini menggunakan tanda hubung ke-9, tapi tidak ada spasi, nah rapat ditulis ke tanda hubung lalu angkanya. Nah, ini salah nih, seharusnya ini Arab di atas nih, angka di bawah. Nah, kita boleh juga menggunakan huruf. Menggunakan huruf contohnya ke-9 gitu, menggunakan bantuan imbuhan ke dan an. Maka ini jawabannya apa, Nak? Untuk nomor 2 jawabannya jadi A dan dodol. Ini tidak perlu diperbaiki, ya kan? Jadi jawabannya antara A dan dodol, karena dodol mirip tuh. Oke, nomor 2 jawabannya A dan dodol. Nah, untuk nomor 3 di sini yang ditanya adalah pertimbangkan apakah frasa nomor 3 perlu diperbaiki atau tidak. Frasa nomor 3 adalah penulisan PT. Ingat ya, Nak, penulisan PT itu tidak boleh menggunakan titik setelah T-nya. Jadi nggak usah pakai tanda baca titik, langsung aja PT Mizan Pustaka, bukan PT titik Mizan Pustaka, itu penulisan yang keliru. Maka untuk nomor 3 ini sudah jelas jawabannya adalah D. Ya kan, tidak menggunakan tanda baca titik. Nah, untuk nomor 4, pertimbangkan apakah frasa nomor 4 perlu diperbaiki atau tidak. Ini 333 halaman. Halamannya ini pakai singkatan atau bagaimana. Nah, ingat ya, Nak, untuk penulisan singkatan baik halaman dan lain-lain dan seterusnya dan sebagainya yang menggunakan 3 huruf singkatan tersebut, maka harus diakhiri dengan titik. Sayangnya untuk penulisan halaman ini kan udah diakhiri titik ya, pernyataannya udah di akhir. Maka nggak mungkin dong titiknya sampai 2, HLM, titik lagi gitu. Maka seharusnya penulisannya sudah sesuai, tidak perlu disingkat. Maka jawaban nomor 4 adalah ayam. Nah, sekarang nomor 6. Untuk nomor 6, penulisan tahun yang diapit akhiran an ini seharusnya ditulis tanpa ada pemisah. Langsung 1990 tanda hubung terus imbuhan an di belakangnya. Oke? Nah, sama dengan opsi yang nggak ada ya. Berarti yang benar udah benar, nggak perlu diperbaiki. Maka untuk nomor 6 jawabannya ayam. Oke. Sekarang kita lihat nomor 7. Nomor 7 di sini yang ditanya adalah kata atau tanda baca yang harus diperbaiki dalam teks di atas agar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan menjadi kalimat efektif adalah yang opsi A bilang menghapus kata sebuah pada kalimat pertama. Ini ya. Novel Dilan adalah sebuah novel ke-9. Aneh ya. Sebuah ini kan artinya 1, nah ya. Terus tiba-tiba muncul angka selain 1. Sebuah novel ke-9. Benar, seharusnya sebuah ini dihilangkan saja. Jadi adalah novel ke-9 gitu. Maka untuk nomor 7 jawabannya adalah ayam. Nah, untuk nomor 8, pertimbangkan apakah kata bernomor 1 perlu diperbaiki atau tidak. Jika kita perhatikan penulisan YouTube. Nah, banyak orang menulis YouTube ini dengan penggunaan huruf miring. Padahal ingat ya, Nak, untuk penulisan nama perusahaan, ini kan udah perusahaan ya, YouTube ya. Maka tidak miring penulisannya, terus unsur pertamanya kapital. Maka untuk nomor 8 ini jawabannya adalah tidak perlu diperbaiki atau opsi A. Sama seperti Facebook. Facebook tidak miring ditulis F-nya kapital. Nah, untuk nomor 9, pertimbangkan apakah frasa nomor 2 perlu diperbaiki atau tidak. Ini tidak perlu diperbaiki, sudah pas hingga 2 Maret 2015. Kenapa tidak pakai koma? Karena si bulan ini ditulis dengan huruf. Oke? Jadi nggak perlu pakai koma, langsung aja. Nah, untuk nomor 10, jawaban yang tepat adalah bola. Nah, ingat, untuk kata asing yang mendapatkan imbuhan, maka wajib menggunakan tanda hubung. Contoh, mengupload. Ya, karena kita boleh atau wajib bahkan menggunakan tanda hubung setelah imbuhan tanda hubung lalu upload. Maka untuk nomor 10 jawabannya bola. Tapi perlu diingat, semisal ada bahasa Indonesianya, maka gunakanlah bahasa Indonesianya. Oke? Yaitu mengunggah kan? Jadi jawabannya bisa bola, bisa dodol. Oke?
Oke, tapi bola ini sedikit keliru. Seharusnya upload ini dibikin miring. Tanda hubung uploadnya miring. Tapi di sini saya bikin B. Jadi ini jawaban untuk nomor 10 B atau dodol ya, Nak ya. Untuk nomor 11 jawabannya bola. Jadi pertimbangkan apakah frasa nomor 4 ini perlu diperbaiki atau tidak. 10.000 video, kita tidak perlu menulis angka ratusan untuk nominal ribuan. Nah, dalam bahasa Indonesia kita bisa eja sebagian dengan huruf. Jadi 10 terus ribunya menggunakan huruf. Sama 1 juta, nggak perlu pakai 0 sampai habis. 1 juta dieja sebagian dengan huruf. Maka untuk nomor 11 jawabannya bola. Nah, sekarang kita lihat nih siapa nih yang paling banyak benarnya. Oke. Ada yang benar 5, Nak? Ada yang benar 5? Halo? Halo? Halo, Nak? Halo, Sir. Syahril, benar berapa? Banyak, Sir. 1. Benar berapa, Nak? Benar 1? Oh, Fajar benar 5. Oke, keren. Kalau Wanda? Wanda Amelia tadi ngisi nggak sih? Oke, nggak apa-apa. Oke, kayaknya belum ada yang benar 6 ya? Atau 6, 7, 8, 9, ada nggak? Kalau ada biar kita apresiasi. Tidak ada ya? Nah, ini memang agak sulit soalnya, karena soal ini saya ambil langsung dari salah satu bimbingan belajar yang memperbarui soalnya terus-menerus melihat tren dari UTBK. Nah, jadi itu saja barangkali pertemuan dari kita, Nak. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa bahas tanda baca yang tidak kita bahas sebelumnya. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Sir. kasih, Sir. Sama-sama.